Smartband mungkin merupakan sebuah market yang menurut gua itu rame banget dan persaingannya sangat ketat banget. Smartband itu bisa jadi sebuah opsi buat kalian yang nggak mau pakai wearables yang terlalu gede dan nyaman ketika kalian pakai tidur. Serta biasanya smartband itu menawarkan harga yang menurut gua relatif lebih murah dibandingkan dengan kakaknya smartwatch. Untuk sebuah smartband mungkin bisa dibanderol mulai dari 300 sampai dengan 400 ribuan. Kali ini gue mau ngebahas sebuah smartband yang menurut gue itu tahun lalu sih udah keren banget. Dan kali ini dia ngeluarin penerusnya. Langsung aja, ini dia Huawei Band 9. Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Oke, jadi Huawei Band 9 ini merupakan smartband lanjutan dari Huawei ya. Jadi mungkin Huawei walaupun udah kena banyak banget sanksi, tapi mereka tetap semangat buat bersaing di pangsa pasar Indonesia. Walaupun mungkin udah nggak terlalu banyak ngemasukin ponsel ke Indonesia, tapi untuk wearablesnya menurut gua cukup, bisa dibilang cukup rame orang yang belinya karena mungkin secara harganya cukup kompetitif. Sebuah Huawei Band 9 ini bisa kalian dapat dengan harga sekitar 500 ribuan. Mungkin dibandingkan dengan beberapa brand agak sedikit mahal, tapi masih di dalam kategori yang menurut gue sih masih affordable. Dan kali ini Huawei hadir dalam beberapa varian warna. Cuman gue lagi iseng aja sih, gue beli yang warna putih ini. Dan ini warnanya menurut gue sih cakep banget. Untuk link pembelian udah gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita ngebahas desain dari si Huawei Band 9 ini. Oke, tapi sebelum gue bahas, gue lepas dulu Huawei Band 9-nya ya. Oke, jadi pertama-tama untuk desainnya, si Huawei Band 9 ini mungkin secara ukuran kalau dibandingkan dengan sebelumnya, ukurannya sih nggak terlalu jauh beda ya. Cuman kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitor ya kayak Xiaomi, ukurannya sedikit lebih besar. Kalau Xiaomi tuh ukurannya cuman segininya sih Huawei Band 9. Kebetulan gue udah nggak pakai Xiaomi Band 8 gue yang dulu, jadi ya gue nggak bisa nunjukin langsung comparisonnya. Oke, secara ukuran si Huawei Band 9 ini sebenarnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kompetitornya Xiaomi. Sorry, sedikit lebih besar. Jadi kalau buat Xiaomi itu ukurannya nih cuman segini doang nih, kalau nggak salah ya. Gua nggak bisa nunjukin comparison si Xiaomi Band 8-nya karena kebetulan udah gua jual. Tapi kalau yang bisa gue bilang, si Huawei Band 9 ini ukurannya sih sedikit lebih gede dibandingkan dengan Xiaomi Band 9 itu, Xiaomi Band 8. Walaupun ketika dipakai sehari-hari gue sih nggak terlalu mengalami masalah sih. Oke, lalu untuk ukuran layarnya ya, kalau di sini dilihat kebetulan gue pakai watch face yang emang nggak full warna hitam, black gitu. Jadi dia ini untuk bezelnya cukup kelihatan ya. Ini gue lagi iseng pakai gambar gunung, gue lupain nama gunung apa. Terus juga di sini kalau misalkan kalian pakai watch face-nya itu yang warna hitam, ini relatif untuk bezelnya sih nggak kelihatan sama sekali ya. Cuma kalau tadi kalian pakai yang berwarna, ya bezelnya sih cukup tebel. Terus di sini untuk bodinya ini dibalut dengan garis warna silver yang bikin kelihatan lebih premium. Dan juga di sini untuk yang warna putih ini bahan putihnya ini putih glossy gitu ya. Dan ini ada satu buah tombol buat ngebantu kalian navigasi. Di bagian belakangnya ini ada pin buat kalian ngecas si Huawei Band 9 ini, dan juga ini ada sensor buat ngukur health kalian. Lalu dia juga ada quick release pin di sini. Jadi ini tinggal dipencet aja nih kayak gini. Dan ini akan langsung lepas, dan ini untuk pasangnya juga cukup mudah ya, cuman gini aja. Dan ngelepasnya juga sama, tinggal dipencet doang. Jadi untuk mekanisme pemasangannya pun juga menurut gue sih sangat mudah banget sih. Terus kalau misalkan dipakai nih ya, si Huawei Band 9 ini cukup menarik mekanisme penguncinya gitu ya. Jadi kalau jam tangan atau smartband normal yang mekanismenya pakai lubang seperti ini, dia kan akan ditaruh seperti ini. Terus dia biasa ada strapnya gitu ya. Kayak di sini nih dia kan ada strap. Nah di sini dia nggak pakai strap, tapi dia pakai si button kecil gini nih, kayak plastik, terus ntar tinggal disangkutin aja ke sini. Dan ini menurut gue sih untuk
mekanisme pengunciannya sih cukup firm ya, dan bikin kelihatan lebih rapi pas lagi kalian pakai di tangan si Huawei Band 9 ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari Huawei Band 9 ini. Untuk build quality-nya gue nggak ada masalah, layaknya seperti smart band normal. Dan ini build quality-nya dari bahan plastik. Cuman kalau misalkan sampai amit-amit jatuh, rasanya sih juga no problem. Terus udah pasti bisa kalian pakai buat nyemplung ya. Jadi kalau kalian pakai buat berenang itu bukan sebuah masalah yang besar. Cuma kalau kalian pakai buat olahraga menyelam ya rasanya sih belum bisa ya. Karena semakin dalam kedalaman air laut kan tekanannya akan semakin tinggi dan nggak semua device bisa. Mungkin ketika kalian pakai buat nyelam ya kalian perlunya Huawei Watch GT Ultimate gitu ya. Dan di sini mungkin karena bahannya dari si Huawei Band 9 ini bahannya glossy ya. Jadi ini yang masih agak hati-hati, ini mungkin akan agak gampang baret nih untuk bodinya. Walaupun gue sih belum sempat sampai baret ya. Jadi ya mestinya pemakaian yang cukup jorok dengan pakai device ini sih cukup aman banget sih kalau buat gue ya. Sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai fitur dari si Huawei Band 9 ini. Dan langsung aja sekarang kita lihat si fitur-fitur Huawei Band 9 ini. Jadi ini halaman pertamanya ya. Ini ada si watch face-nya si Huawei Band 9. Lalu di sini kayak ada summary, BPM kalian, historinya selama sehari seperti apa. Terus ini ada buat kalian quick press buat buka stress release gitu, exercise. Terus ada VO2 max buat ngukur kadar oksigen dalam darah kalian, dan juga ada stress levelnya berapa serta udah berapa lama kalian tidur. Terus di sini ada halaman untuk olahraga ya. Jadi di sini ada tulisan udah berapa banyak langkah yang gua pakai buat selama sehari dan juga udah berapa kalori. Terus juga ada 4 olahraga yang bisa langsung gua pencet. Jadi ini mestinya sesuai dengan urutan yang ada di halaman workouts gua. Jadi 4 yang paling atas. Terus di sini ada hasil sleep gua seperti apa. Lalu di sini ada gua ada bakar berapa banyak kalori, terus gua udah olahraga berapa lama, dan gua udah berdiri berapa lama. Selanjutnya udah itu aja. Dan ini kalau digeser ke kanan, ini cuman buat ngelihat weather aja ya, sama buat buka music. Kalau digeser dari atas ke bawah, ini ada beberapa setting seperti timer, stopwatch. Terus ini buat screen on-nya berapa lama, screen on 5 menit. Ini buat atur brightness ya, dan ini brightness paling terangnya. Jadi cukup terang lah ya, bisa kalian pakai dalam keadaan sehari-hari. Terus di sini ada ya, ini kayak do not disturb, terus buat tidur. Terus ini juga ada find my phone, alarm, terus ada center yang bisa kalian custom gitu ya. Ada colornya di sini. Terus di sini ada mau seperti apa kedipannya. Ini jadi agak ngedip, atau kalian mau pakai yang ngedipnya cepet gitu ya. Jadi kayak mungkin buat ngirim SOS. Dan ini itu aja sih sebenarnya ya dari si center ini. Reset. Ini kita balik. Terus tadi ada find my phone ya, dan ini bakal bunyi. Cuman kalau kekunci si iPhone ini suaranya kayak agak kecil gini ya, nggak terlalu kedengeran. Kalau di bawah ini akan ada notifikasi ya, notifikasi yang masuk ke device kalian seperti ada apa aja. Ini gua terangin dikit. Nah, biar lebih kelihatan ya. Ini untuk nunjukin notifikasi yang ada di ponsel kalian. Terus kalau tombol ini dipencet, dia tuh kayak bakal nunjukin ada beberapa menu ya. Jadi ada di sini ada workout, terus workout record status, terus activity record, sleep, heart rate, terus buat pulse wave, SpO2, stress level, breathing exercise, notification, music, remote shutter, weather, kalender, alarm, timer, stopwatch, dan juga flashlight, serta find phone dan juga setting. Jadi di sini cukup banyak yang bisa kalian otak-atik ya. Dari workout ini juga cukup banyak menunya, dan ini kalian bisa tambahin menunya. Di sini ada lebih banyak lagi nih untuk olahraganya. Terus di sini ada workout records ya, ngasih tahu workout terakhir kalian itu apa aja.
Dan di sini ada workout status. Ini kalau kalian sedang berolahraga, activity record, sleep. Ini nanti penjelasan lebih jelas. Dia ada steps berapa, distance-nya udah berapa, lalu udah completed-nya berapa. Terus sleep-nya ini nanti bisa kelihatan nih sleep score-nya berapa. Terus deep sleep-nya berapa, light sleep-nya berapa, REM sleep-nya berapa, dan wake up-nya berapa lama. Terus heart rate juga bisa dicek. Dan di sini ada buat SpO2, stress, breathing exercise, notification. Di sini music jadi tombol buat nge-start music. Walaupun sebenarnya tombol buat start music ini cukup jarang gua pakai sih, karena gue lebih sering kalau music itu nyobain di HP dan gue berasa tombolnya kayak agak sedikit buggy gitu, jadi gue nggak pernah pakai. Oke, terus selanjutnya ada remote shutter. Cuman kalau remote shutter ini dia cuman jadi kayak tombol buat mencet kamera aja. Weather, UV indexnya, informasinya sih menurut gue cukup lengkap ya. Dan ini Fine Force yang ringing tadi, seperti itu. Oke, dan sekarang gue bakal nunjukin untuk menu yang bisa kalian otak-atik di ponselnya apa aja. Ini ponselnya kebetulan udah gue buka ya. Dan ini kita sedikit terangin, segini mungkin. Oke, oh terlalu terang. Nah, segini ya. Nah, ini untuk halaman awalnya, kita langsung ke device-nya aja. Di sini Huawei Band 9, ini dia bakal ya seperti biasa ya, aplikasi Huawei nunjukin baterainya berapa. Terus buat kalian ganti watch face, di sini ada di sini ada health monitoringnya buat ngecek apa Huawei True Sleep-nya mau dinyalain atau enggak, indikator berdiri. Terus continuous heart rate monitoring, ada buat stress test, SpO2 dan juga sleep breathing awareness. Terus selanjutnya ini untuk ngecek apakah ada denyut jantung yang tidak sesuai atau abnormal. Dan ini datanya gue cukup kaget ditampilin data historical gitu ya, jadi wow banget. Terus selanjutnya ada sleep breathing awareness. Ini coba ya. Nah ini kayaknya nggak ngesing ya, ini kayaknya masih Huawei Watch GT 4. Jadi ini cuman menu doang kalau sleep breathing awareness. Terus di sini ada notification ya. Kebetulan karena gue pakai si Huawei Band 9 ini cuman buat olahraga doang, jadi gue cuma nyalain Huawei Health sama WhatsApp doang. Sebenarnya bisa kalian nyalain yang lainnya. Terus udah ini find device ya buat nyari si Huawei Band 9. Cuman di sini dia cuman bisa nge-vibrate doang ya, karena si Huawei Band 9 itu kan dia nggak punya speaker, jadi dia nggak bisa bunyi apa yang kayak bunyiin si device-nya ini buat kalian tahu device-nya ada di mana. Oke, terus selanjutnya di sini ada alarm bisa di set, dan ini bisa sampai dengan 10 alarm ya yang bisa kalian set di Huawei Band 9 ini. Lalu ada weather reports, bisa dinyalain atau enggak. Help, device setting, ya ini beberapa settingan buat konfigurasi aja. Terus bisa di unpair lewat yang di atas. Ya, lewat tombol yang di atas sih gitu ya. Oke, sekarang gue bakal ngebahas hal-hal yang gue suka ya dari si Huawei Band 9 ini selama pengalaman make kurang lebih sekitar 1 bulanan. Yang pertama yang gue pasti suka dari Huawei Band 9 ini dan juga mungkin beberapa smart band lainnya, untuk ukurannya ya, ukuran ini juga cukup minimalis. Jadi kalau misalkan gue pakai buat gue ngukur tidur itu nggak isu sama sekali dan gue nggak terganggu. Dulu ketika gue pakai Huawei Watch GT 4 ya itu agak sedikit mengganggu sih, ataupun Apple Watch ya, karena ukurannya lumayan gede dan kalau dipakai tidur tuh kayak berasa apa ya, kayak risih aja gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi ketika gue pakai smart band kayak gini sih gue cukup merasa ya nggak keganggu lah pas gue lagi tidur. Terus hal kedua yang gue suka juga untuk aplikasi si Huawei Health-nya ini yang ada di di iPhone, itu dia bisa nge-sync dengan aplikasi Apple Health-nya si Apple iPhone. Jadi ketika gua mau lihat datanya jadi satu ya gue bisa tinggal buka si Apple Health-nya aja, gua nggak usah buka device yang lainnya. Terus hal lain yang gue suka juga di sini untuk baterainya ya, seperti biasa Huawei untuk baterai itu menurut gue sih nggak pernah mengecewakan. Karena ini gue kayak pakai tuh sekitar 1 sampai dengan 2 minggu, itu ya baru sekali gue cas. Mungkin ya pemakaian gue nggak gitu terlalu ekstrim ya, karena gue juga nggak nyolokin nggak nyalain notifikasi, jadi ya it's not a big problem banget buat baterai life-nya. Buat tadi use case gue cuman munculin notifikasi WhatsApp keluarga dan juga buat aplikasi Huawei Health-nya doang.
dan semua fitur kesehatan yang gue nyalain itu ya gue bisa pakai sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Jadi untuk baterainya sih gue bener-bener not a big issue banget buat gue. Terus yang ke satu dua tiga ya yang keempat, gue di sini cukup seneng ya dengan strap bawaan yang dikasih sama Huawei ini, karena untuk strap bawaannya ini menurut gue sih cukup nyaman ketika dipakai, jadi nggak usah diganti-ganti yang lain. Cuman ya kalau misalkan kalian pengen bergaya yang lain ya tinggal ganti aja sih. Cuman gue sih cukup merasa nyaman pakai strap yang dikasih sama Huawei ini, karena ini strapnya enak banget dan juga gue nggak ngerasa terlalu apa ya. Kadang kan kalau lu kelamaan kayak pakai gelang atau jam tangan itu kan kayak agak panas ya. Ini gue sih berasa masih gak terlalu panas. Jadi gue masih biasanya gue pakai seharian sih si Huawei Band 9 ini. Terus selanjutnya yang gue seneng juga dari Huawei Band 9 ini ya mungkin karena layarnya juga cukup gede ya dibandingkan dengan Xiaomi. Jadi ketika gue mau navigasi di di smart band-nya itu cukup mudah buat gue navigasinya. Jadi ya kalau pakai si Xiaomi Band 8 itu kan layarnya kan agak sedikit kecil ya. Jadi ketika lu pakai buat navigasi tuh kayak agak sedikit sesek atau kadang suka salah mencet gitu ya. Terus juga satu lagi fitur yang menurut gua keren dari si Huawei ini mungkin fiturnya buat orang pamer aja ya. Jadi tuh dia ada fitur ini nih. Dia tuh fitur buat pamer kalau lu itu udah olahraga gitu ya. Jadi dia bakal kayak ada nge-tracking, dynamic tracking gitu, lu udah jalan kemana aja. Dan ini nanti bakal di-save dalam bentuk video gitu ya. Jadi nanti bisa lu pakai buat lu pamer sih ke netizen-netizen kalau lu tuh udah olahraga jalan gitu ya. Tuh, keren sih ini menurut gue ya. Dan dia nanti bakal nge-save videonya sih gitu. Jadi ya cukup lah buat sesekali pamer-pamer kalau lu tuh udah hidup sehat gitu loh. Terus selanjutnya gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue kurang suka dari si Huawei Band 9 ini. Sebenarnya masalahnya tuh masih sama sih sama Huawei Watch GT 4. Gue tuh sebenarnya mungkin gue nggak terlalu masalahnya kenapa? Karena gue juga udah jarang pakai ini buat ngeluarin notifikasi ya. Cuman yang gue agak sebel dari Huawei Watch GT dan Huawei Band 9, gue nggak tahu problem ini ada di Android atau enggak. Cuman kalau gue pakai Apple, jadi kalau ada notif WhatsApp group, itu gue nggak tahu itu notifnya dari WhatsApp group atau orangnya chat personal. Jadi ketika misalkan nih ya, gue punya grup nih sama si B. Nah, gue nggak tahu si B itu lagi chat private ke gue atau lagi chat di dalam grup. Karena nggak ada notifikasinya kalau itu chat grup gitu loh. Jadi kadang itu agak sedikit bikin repot aja sih kalau lu pakai ini buat sebagai pengingat notifikasi ya. Terus juga kalau misalkan lu berharap si Huawei Band 9 ini bisa lu pakai buat ngangkat telepon, sorry to say, Huawei Band 9 ini nggak bisa, karena dia juga tadi kan nggak ada speaker. Terus juga dia nggak bisa ya buat lu bales chat di Huawei Band 9 ini ya. Cuman kayaknya agak wow juga sih lu bisa ngebales chat pakai Huawei Band 9 karena ukuran layarnya kan menurut gue cukup apa ya, cukup kecil gitu ya kalau buat ngetik, jadi ya nggak disarankan juga. Jadi itu not a big issue. Cuma kadang kan suka ada aja orang atau netizen yang nyari hal seperti itu, tapi yang bisa gue bilang ya hal-hal tersebut nggak ada sih di Huawei Band 9 ini seperti itu. Terus juga kalau misalkan tadi hampir lupa juga gue bilang ya, jadi kalau misalkan kalian nyalain fitur notifikasi di sini, itu nggak semua aplikasi tuh kebagi-bagi gitu ya. Jadi ini contoh nih ya, gue buka si Huawei, aplikasi Huawei-nya. Nah, di sini kalau lu nyalain notifikasi, itu yang bisa kelihatan ikonnya tuh cuman message, Huawei Health, kalender, WhatsApp, Instagram, Messenger, Line, Facebook, X, dan juga Telegram. Untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya dia bakal masuk ke kategori other. Jadi ketika misalkan nih ya lu punya notifikasi dari Tokopedia atau Blibli atau mungkin aplikasi lain yang nggak gua sebutin tadi, dia tuh cuman bakal kayak munculin satu notifikasi generik dan lu nggak tahu itu notifikasi dari mana. Jadi mungkin itu yang agak sedikit bikin di notifikasinya itu. Seperti itu. Dan in conclusion pendapat gue mengenai Huawei Band 9 ini seperti apa? Yang bisa gue bilang, karena mungkin use case gue pakai si Huawei Band 9 ini cuman buat gue nge-tracking health gue. Huawei Band 9 ini udah lebih dari cukup banget buat gue. Karena ya tadi fitur olahraganya lengkap buat sehari-hari, terus lu bisa pakai tidur dengan nyaman. Cuman kalau misalkan lu beli ini misalkan buat ya munculin notifikasi gitu ya, gue nggak ngerasa cukup proper aja sih ketika lu pakai buat munculin notifikasi ya, karena nggak terlalu lengkap
data-data yang mestinya dimunculin di notifikasi seperti yang gue sebutin tadi. Cuman kalau lu nyari ya sebuah health tracker dengan harga yang cukup budget, ya bisa jadi lu pilih si Huawei Band 9 ini. Terus juga karena ukurannya yang agak kecil ya, jadi kadang gue pakai si Huawei Band 9 ini sama gue pakai jam tangan, karena gue lagi demen pakai jam tangan analog. Dan ya nggak terlalu berasa aneh-aneh banget sih. Gitu, ya walaupun masih kelihatan sedikit aneh lah ya. Gitu aja sih mungkin pendapat gue mengenai Huawei Band 9. Jadi kalau lu nyari sebuah fitness tracker, Huawei Band Fitness Tracker, Health Tracker, Huawei Band 9 ini udah lebih dari cukup. Cuma kalau lu nyari buat ya kerja, munculin notifikasi, gue sih berasa kayaknya masih ada opsi smart band yang lain gitu ya. Cuma gue belum sempet nyobain semua. Tapi kalau dulu gue pakai Xiaomi, ya nggak terlalu lengkap juga sih untuk notifikasinya sih. Mungkin yang udah sempet pakai smart band lain, pengalamannya seperti apa bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!